Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 kajian dan pembelajaran bahan ajar IAIN Kediri. Di sini kami akan mengulas materi mengenai definisi bahan ajar dan perbedaan antara bahan ajar dengan sumber belajar. Langsung saja ke definisi bahan ajar. Menurut Andi Prastowo dalam bukunya yang berjudul Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, menyebutkan bahwa bahan ajar merupakan segala bahan baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran. Bahan ajar merupakan seperangkat alat atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan bentuk kompetensi yang akan dikuasai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi secara utuh dan sistematis. Tujuannya dari bahan ajar adalah untuk menjadi pedoman yang dalam pembelajaran. Jenisnya dapat berupa cetak, audiovisual, maupun multimedia lainnya. Isi dari bahan ajar secara terperinci terdapat jenis-jenis materi pembelajaran yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai. Contohnya seperti aplikasi penunjang pembelajaran maupun video. Selanjutnya adalah perbedaan antara bahan ajar dengan sumber belajar. Bahan ajar merupakan salah satu perangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis, serta menampilkan secara utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan sumber ajar atau sumber belajar merupakan suatu sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran oleh guru maupun peserta didik. Dapat berupa benda, makhluk hidup, bahkan pengalaman. Tujuannya untuk memberikan peserta didik informasi dasar maupun lanjutan yang tepat dan pembelajaran dalam pembelajaran. Contoh sumber belajar. Yang pertama ada makhluk hidup, contohnya guru. Yang kedua ada fenomena, contohnya pengalaman. Dan yang ketiga ada benda, contohnya buku. Selain itu, sumber belajar merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk memudahkan dan mendukung proses pembelajaran. Sumber belajar itu berupa media pembelajaran atau bahan ajar yang di dalamnya mengandung pesan pembelajaran. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, format, perangkat lunak, atau kombinasi dari berbagai format yang dapat digunakan oleh siswa ataupun guru. Nah, masuk pada bagian kesimpulan, masing-masing dari bahan ajar dan sumber belajar adalah hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sumber informasi bagi guru maupun siswa. Dapat berupa makhluk hidup, benda, ataupun fenomena di sekitar. Sedangkan bahan ajar adalah pedoman yang digunakan guru maupun siswa untuk aktivitas pembelajaran yang teratur dan sesuai capaian kompetensi. Demikian persembahan ulasan mengenai definisi bahan ajar dan perbedaannya dengan sumber ajar yang kami kemas baik mungkin agar dapat mudah dipahami. Sampai jumpa. Kami dari kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.